Shalom, selamat pagi, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam Renungan Pagi. Judul Renungan pagi ini adalah Pembalasan Bukan Hak Kita. Bacaan Alkitab dari kitab Yosua pasalnya yang ke-10. Saudara, dibohongi itu menyakitkan. Ketika kepercayaan dikhianati, hati kita bisa dipenuhi kecewa, marah, bahkan keinginan untuk membalas. Secara manusiawi, rasanya wajar jika kita ingin berkata, "Sekarang kamu rasakan sendiri akibatnya." Namun firman Tuhan hari ini mengajak kita belajar dari sikap Yosua. Dalam pasal ini, orang Gibeon datang memohon pertolongan kepada Yosua karena mereka dikepung oleh raja-raja orang Amori. Padahal sebelumnya orang Gibeon pernah menipu Israel dalam membuat perjanjian damai. Secara logika, Yosua bisa menolak. Ia punya alasan, ia punya luka, ia punya pembenaran untuk tidak peduli. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Yosua segera berangkat bersama seluruh tentaranya untuk menolong Gibeon. Ia tidak menunda, tidak mengungkit masa lalu, dan tidak memanfaatkan kesempatan untuk membalas. Ia memilih setia pada perjanjian yang sudah dibuat, meskipun perjanjian itu lahir dari tipu daya. Di sini kita melihat integritas seorang pemimpin. Yosua tidak membiarkan luka hati menguasai tindakannya. Ia lebih memilih taat kepada Tuhan dan memegang komitmen yang sudah diucapkan. Yosua percaya bahwa Tuhan yang menyertai mereka. Bahkan Tuhan sendiri menegaskan bahwa ia akan menyerahkan musuh-musuh itu ke tangan Israel. Kemenangan demi kemenangan pun terjadi. Bukan karena Yosua membalas dendam, tetapi karena ia berjalan dalam ketaatan dan percaya bahwa Tuhanlah yang berperang bagi umatnya. Saudara-saudaraku, tidak mudah melakukan hal seperti ini. Ketika kita pernah disakiti, apalagi oleh kebohongan, hati kita cenderung menutup diri. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, pembalasan bukan hak kita. Kita tidak dipanggil untuk menjadi hakim atas orang lain, melainkan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Respon Yosua menunjukkan bahwa kita tidak boleh membiarkan masa lalu menentukan tindakan kita hari ini. Kita dipanggil untuk bertindak berdasarkan kehendak Tuhan, bukan berdasarkan emosi. Saudara, mungkin pagi ini ada di antara kita yang sedang menyimpan luka karena dikhianati. Ada rasa ingin menjauh, bahkan membalas. Firman Tuhan mengajak kita melihat lebih jauh. Ketika kita memilih taat dan tetap berbuat benar, Tuhan sendiri yang bekerja. Tuhan yang menyertai, Ia yang memberi kemenangan, Ia yang membela. Menolong bukan berarti menyetujui kesalahan. Mengampuni bukan berarti melupakan hikmat. Tetapi kita tidak membiarkan kepahitan menguasai hati kita. Kita memilih menjadi saluran berkat, bukan saluran dendam. Biarlah kita belajar melihat setiap kesempatan untuk menolong sebagai bagian dari karya Tuhan dalam hidup kita. Mungkin justru melalui respon kita yang berbeda, orang lain melihat kasih dan kuasa Tuhan yang nyata. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, Engkau tahu setiap luka dan kekecewaan yang pernah kami alami. Ampuni kami jika hati kami dipenuhi keinginan untuk membalas. Ajarlah kami memiliki integritas seperti Yosua, yang tetap setia dan taat meski pernah disakiti. Mampukan kami menjadi perpanjangan tangan-Mu, membawa pertolongan dan kebaikan, serta percaya bahwa Engkaulah yang berperang bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi. Tuhan memberkati hati dan langkah kita hari ini. Amin.